Progress. Yesus ku cinta, aku menyanyi. Yesus ku cinta kepadaku. Aku menyanyikan Yesus ku cinta. Yesus ku cinta selamanya.
Baik, selamat malam. Apa suara saya terdengar? Kedengaran, kedengaran. Baik. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Sebelum kita memulai acara Pandoa Adventurer pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Nih. Kalau tulisan ini kan udah masuk, ah? Sekarang kita akan menyanyikan lagu buka Mars Adventurer yang akan diputar oleh host. We are adventurers at home, at school, at play. We are adventurers. We're learning every day to be honest, kind, and true, to be like Jesus through and through. We are adventurers. We are adventurers at home, at school, at play. We are adventurers. We're learning every day to be honest, kind, and true, to be like Jesus through and through. We are adventurers. Sekarang kita akan dengarkan perjanjian yang akan dibawakan oleh adik Senja. Mari kita angkat tangan kanan setinggi bahu. Kita ucapkan bersama-sama. Perjanjian Adventurer. Oleh karena Yesus mengasihi saya akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Peraturan dibawakan oleh adik Melvin. Enggak aku buka. Apakah adik Melvin ada? Boleh digantikan Abang Brainer ya? Leh, peraturan. Silakan adik Bennett. Mari kita letakkan tangan di dada sambil mengucapkan peraturan adventurer. 1 jadi suka menurut, 2 jadi suci, 3 jadi benar, 4 jadi manis budi, 5 jadi sopan, 6 jadi suka memperhatikan,
7 jadi suka menolong, 8 jadi gembira, 9 jadi bijaksana, 10 bersikap hormat dalam berbaktian. Tangan diturunkan. Sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh adik Reinhard, kita akan dengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Donatus. Dari sekarang kita akan mendengarkan renungan yang dibawakan oleh adik Reinhard Sabatian. Silakan. Apakah bisa dibantu saya share screen dari sini saja? Halo, kedengaran ke suara saya? Kedengaran. Jelas, kedengaran. Udah kelihatan kayaknya. Udah kelihatan kalau itu apa? Khotbahnya. Khotbahnya? Kelihatan. Sudah. Nih, dibuka dulu itu. Masih. Oke. Selamat malam baik kita semua.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memulaikan firman Tuhan. Berkati kami dari awal hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Amin. Judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu pelajaran dari Samuel oleh pendeta Nikros. 1 Samuel 1 ayat 11 sampai 18. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli Belum berganti, Reinhard. Apa, Mem? Slide-nya belum berganti. Boleh diklik dulu slide-nya, Abang Reinhard. Bukan yang slide show. Slideshow. Ya, ya betul. Klik yang Oke. warna merah. Silakan dilanjut. Sudah. Oke. Oke. Maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan, tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan saya tidak aku minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara dengan lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Awal perjalanan Samuel yang istimewa. Dahulu kala ada seorang wanita bernama Hana. Hana sangat menginginkan seorang anak, tapi sudah lama ia tidak dapat memilikinya. Dia berdoa dan berdoa kepada Tuhan, meminta seorang anak kepadanya. Suatu hari, dia pergi ke bait suci dan berseru kepada Tuhan. Dia berjanji bahwa jika Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, dia akan mengembalikan untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Coba tebak. Tuhan mendengar doa Ana dan memberikan seorang bayi laki-laki. Dia menamainya Samuel, yang berarti didengar oleh Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Ketika Samuel masih kecil, Ana menempati janjinya. Dia membawa Samuel ke bait suci untuk tinggal bersama Iman Eli, sang melayani Tuhan. Samuel mendengarkan Allah.
Samuel bertumbuh besar di bait Allah, belajar tentang Allah dan membantu Eli. Suatu malam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Samuel sedang berbaring ketika ia mendengar seorang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Ia mengira itu adalah Eli. Jadi ia berlari ke arahnya dan berkata, "Ini aku." Iman Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah ke tempat tidurmu." 1 Samuel 3 ayat 4-5. Hal ini terjadi ketiga kalinya. Akhirnya Imam Eli menyadari bahwa Tuhan memanggil Samuel. Dia menyuruh untuk berkata, "Berbicaralah, ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." 1 Samuel 3 ayat 9. Pada saat Tuhan memanggil lagi, Samuel menjawab, dan Tuhan berbicara kepadanya. Samuel belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan percaya kepadanya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Tuhan juga ingin berbicara kepada kita? Dia mungkin tidak memanggil nama kita dengan suara keras, tapi dia berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui doa, dan kadang-kadang melalui orang lain. Seperti Samuel, kita perlu mendengarkan dan berbicara kepada Tuhan atau mendengarkan. Samuel menjadi seorang pemimpin. Ketika Samuel bertumbuh dewasa, ia menjadi seorang nabi. Ia adalah orang yang istimewa, dipilih Tuhan untuk membagikan pesan-pesannya kepada orang lain. Samuel mengasihi Allah dan tidak menaatinya. Dan orang-orang menghormati Samuel karena mereka tahu bahwa ia mengikuti jalan Allah. Bahkan ketika Samuel tidak memahami segala sesuatu, ia tetap percaya kepada rencana Allah. Terkadang dalam hidup kita tidak tahu mengapa sesuatu terjadi. Tapi seperti Samuel, kita bisa percaya pada Tuhan. Tahu apa yang terbaik untuk kita. Samuel mengurapi Daud. Kemudian Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih raja baru karena Saul tidak menaatinya. Allah mengutus Samuel kepada seorang pria bernama Isai yang memiliki banyak anak laki-laki. Allah mengatakan kepada Samuel bahwa salah satu anak Isai akan menjadi raja berikutnya. Isai menunjukkan kepada Samuel putra-putranya yang lebih tua. Tapi Tuhan berkata, "Jangan lihat seberapa tinggi atau kuat mereka. Aku lihat hatinya. Aku melihat hatinya." 1 Samuel 16 ayat 7. Akhirnya, Isai membawa anak bungsunya, Daud, yang sedang mengembalakan domba. Daud tidak terlihat orang raja. Tuhan berkata, "Inilah orangnya." 1 Samuel 16 ayat 12. Samuel mengurapi Daud dengan minyak yang merupakan cara khusus untuk menunjukkan bahwa Allah telah memilihnya menjadi raja. Anak laki-laki dan perempuan ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak melihat apa yang ada di luar. Dia peduli dengan apa yang ada di dalam hati kita. Tidak peduli seberapa muda atau kecilnya Anda. Allah memiliki rencana untuk Anda, sama seperti Dia memiliki rencana untuk Samuel dan Daud. Pelajaran yang dapat kita pelajari dari Samuel, kehidupan Samuel penuh dengan pelajaran bagi kita. 1. Berdoa dan percaya kepada Tuhan. Sama seperti Hana yang berdoa untuk Samuel, kita juga dapat berdoa dan mempercayai Tuhan bahwa untuk menjawab doa kita dengan cara yang sempurna. 2. Dengarkanlah Allah. Samuel belajar untuk mendengar suara Allah Tuhan. Kita juga dapat mendengarkan Tuhan dalam membaca Alkitab.
dan berdoa. 3. Taat kepada Allah. Samuel saat menaati Allah. Bahkan ketika itu sulit, kita dapat meminta Tuhan untuk menolong kita menaatinya dalam hidup kita. 4. Percayalah pada rencana Allah. Samuel tidak selalu mengerti mengapa segala sesuatu terjadi, tapi ia percaya kepada Allah. Kita dapat mempercayai bahwa rencana Allah bagi kita adalah baik. Bagaimana kita dapat melakukan perjalanan dengan iman seperti Samuel? Kehidupan Samuel menunjukkan kepada kita apa artinya melakukan perjalanan dengan iman dan menjadi seorang adventurer sejati. Berjalan dengan iman berarti mempercayai Tuhan, mendengarkannya, dan mengikuti jalannya. Bahkan ketika kita tidak tahu kemana jalan itu akan membawa kita, berikut adalah beberapa cara untuk melakukan perjalanan dengan iman. 1. Berdoa setiap hari. Berbicara dengan Tuhan tentang kekhawatiran, harapan, dan impian Anda. 2. Bacalah Alkitab. Alkitab itu seperti peta dari perjalanan kita bersama Tuhan. 3. Bersikap baik dan penuh kasih. Tunjukkanlah kasih Allah kepada orang lain melalui tindakan-tindakan Anda. 4. Percayailah pada waktu Tuhan. Terkadang kita harus menunggu sama seperti Ibu Samuel, anak yang menunggu doanya dijawab. Kesimpulan pada malam hari ini, para adventurer, kehidupan Samuel adalah contoh yang luar biasa tentang apa artinya perjalanan bersama Tuhan dan mempercayainya dalam perjalanan kita. Sama seperti Samuel, Anda dapat mendengarkan Tuhan, menaatinya, dan mempercayai rencana untuk Anda. Ingatlah, Anda tidak pernah terlalu muda untuk membuat perbedaan bagi Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk Adik Reinhard. Sekarang kita akan nyanyikan lagu tutup yang akan diputar oleh host. Pandanglah Yesus ya Bapakku yang beri hidupnya bagi aku. Hidupku hina penuh dosa, lindungi aku di hidupnya. Dalam hidupnya ku berlindung agar hidupku jadi bersih. Hidupku hina penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Jiwaku takut karena dosa yang menyebabkan luka parah. Lindungi aku Tuhan Allah dalam hidupmu yang mulia. Dalam hidupnya ku berlindung agar hidupku jadi bersih.
kesalahan, aku mau datang pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Dalam hidupnya ku berlindung agar hidupku jadi bersih. Hidupku hina penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Tuhan. Aku menurut sabda Allah yang tunjukkan jalan ke surga. Dalam hidupnya ku berlindung agar hidupku jadi bersih. Hidupku hina penuh dosa, oleh hidupnya aku suci. Doa tutup oleh Master Guide Kak Calvin. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan pada malam ini mengikuti pekan doa Adventurer. Pada malam pertama ini kami telah diingatkan firman Tuhan melalui pelajaran kisah kehidupan Samuel, bagaimana menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya hingga pada masa tuanya. Kami juga belajar dari kisah ini, biarlah kami anak-anak adventurer senantiasa dekat dengan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati semua anak-anak adventurer yang telah mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Biarlah kami senantiasa diberkati, biarlah kami hidupkan firman yang kami dengarkan yang telah sampaikan oleh Renhard. Dan juga pujian dan juga semua MC bahkan yang berpartisipasi dalam ibadah Zoom ini. Kami semua yang mendengarkan firman Tuhan terberkati. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan ini. Terima kasih atas perbaktian kami ini. Berkati semua, pertemukan kami besok malam melalui ibadah Zoom Minggu Sembahyang Adventurer. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Demikianlah ibadah pekan doa Adventurer pada malam pertama ini. Sekarang kita akan dengarkan pengumuman yang dibawakan oleh koordinator. Direktur Adventurer dan Paksana. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian, ya, Kakak Gita, MC, perjanjian oleh Adventurer Senja, peraturan. Terima kasih untuk Adventurer Trainer yang sudah menggantikan Melvin. Lagu pujian juga terima kasih keluarga Donatus dan renungan Reinhard. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita buka semua speakernya? Boleh kita buka semua speakernya ya, mikrofonnya. Oke, kakak akan sebutkan Adventurer, maka semua adik-adik harus menjawab lead. Kita buka semua mikrofonnya, boleh? Bersiap ya. Adventurer.
Oke, ulang. Huruf kompak. Paling kompak. Please, ya, bilang. Olin Darling di sini juga bilang. Oke, adventurer. 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 Dan untuk besok yang mengambil bagian untuk MC adalah Kakak Sema, ya. Lalu perjanjian adventurer Keiko ada tadi ya. Oke, lalu peraturan adventurer Jocelyn. Ya. Lagu pujian oleh keluarga Juale. Lalu renungan oleh adventurer Hans Pasongli. Tadi kakak sudah japri orang tuanya sudah oke. Lalu doa tutup Master Guide Sastro. Jadi untuk adik-adik semua yang mengambil bagian besok boleh dipersiapkan. Jangan lupa menggunakan atribut kita ya, kacu kita. Dan pada saat acara kita mulai, kakak minta tolong kita boleh memastikan mikrofon kita untuk di-mute. Ya, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Boleh ya? Kita boleh memastikan masing-masing mikrofon kita pada saat ibadah kita mulai. Oke, besok masih di tempat yang sama. Kita akan mengikuti Zoom pukul 19.30 ya, 7:30 kita akan berjumpa lagi di ruang Zoom meeting ini. Mungkin itu saja dari kakak. Terima kasih banyak adik-adik semuanya, kakak-kakak Pathfinder dan kakak-kakak Master Guide yang sudah ikut join juga pada malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok malam. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam Abi. Bye-bye Arlin. Dadah Abi. Bye-bye Arlin. Nyanyi besok ya Abi. Bye Arlin. Bye. Bye Arlin. Selamat malam semua. Bye-bye. Bye. 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 Live ya. Bye-bye.